Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Mari sebelum kita mengawali renungan kita pada hari ini, kita menyiapkan hati kita dan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus, pasal yang keempat ayat yang pertama hingga yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Sahabat Kristus terkasih, pasti setiap kita pernah mendengar bahwa orang ketika meninggal pasti ada simbol-simbol atau mungkin mengalami namanya firasat tertentu, baik pada orang itu sendiri atau kepada orang di sekitarnya. Nah, demikianlah yang bisa kita bayangkan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Ia meninggalkan berbagai macam nasihat dan pesan kepada Timotius karena ia tahu bahwa yang akan melanjutkan pelayanannya salah satunya adalah Timotius. Dan dia menyadari bahwa waktunya akan dekat kepada dia menemui ajalnya. Nah, sahabat Kristus, pada hari ini kita akan belajar satu hal yang menarik. Dari berbagai macam hal, satu hal ini menarik bagi saya secara pribadi, di mana pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, yaitu supaya Timotius memberitakan firman Allah. Sahabat Kristus, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk memberitakan firman Allah, bukan yang lain. Bukan kisah hidup Timotius, bukan kebanggaan atau prestasi Timotius, tetapi firman Allah itu sendiri. Tentu firman Allah bisa dikabarkan melalui kesaksian hidup, pengalaman di mana kita mengalami bersama-sama dengan Allah. Tetapi Paulus mau mengingatkan agar ketika Timotius, demikian juga dengan kita, ketika memberitakan firman Allah, tidak salah fokus, yang menyebabkan kita menggeser kekaguman akan Allah menjadi kekaguman akan manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita akan mungkin memberitakan firman Allah. Kita yang adalah sebagian besar orang awam, apakah kita harus belajar teologi ya? Atau menjadi pendeta? Atau menjadi seorang majelis penatua? Tentu tidak harus seperti itu. Sebab kita bisa dan mampu memberitakan firman Allah di keluarga kita. Sahabat Kristus, keluarga adalah tempat yang paling tepat bagi setiap kita orang percaya untuk memberitakan firman Allah. Mencontoh dari kisah Timotius sendiri. Pada awal mulanya Paulus mengapresiasi bahwa sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberikan hikmat kepadanya dan menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jika dari kecil Timotius telah mengenal kitab suci, berarti bisa kita logikakan bahwa ia mendapati firman Allah melalui keluarganya, melalui ibunya, melalui neneknya, atau orang-orang terdekat lainnya. Mereka adalah orang sederhana yang bukanlah pengkhotbah handal atau pemimpin PA yang memukau. Mereka adalah orang tua yang percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan dengan tulus dan sederhana akan dilanjut karyakan oleh Roh Kudus dengan caranya yang sendiri, yang bisa saja mengagumkan. Cukup kita bisa membacakan, menghidupi, dan mengajarkan firman Allah dengan tulus hati. Maka firman Allah akan bekerja sendiri secara luar biasa dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin.